Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang model regresi dengan variabel dummy. Adapun anggota kelompok 10 yaitu Kabib Nikmatul Hidayah, Khiaratul Launia, dan Silviana Margareta. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu variabel dummy di dalam regresi merupakan variabel dengan data kualitatif sehingga perlu diberikan kode antara 1 dan 0 atau angka biner untuk menjadi kuantitatif sehingga proses regresi bisa dilakukan. Cara pemberian kode dummy umumnya menggunakan kategori yang dinyatakan dengan angka 1 dan 0, di mana kelompok yang diberi nilai dummy 0 disebut excluded group, sedangkan kelompok yang diberi nilai dummy 1 disebut included group. Contohnya, dalam hal ini variabel kualitatif hanya mempunyai dua kategori, misalnya gender, yaitu 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan. Maka variabel gender akan memiliki satu variabel dummy, yaitu dgender atau dummy gender. Karena gender hanya memiliki dua kategori, maka jumlah variabel dummy dapat dihitung dengan rumus K-1 atau jumlah kategori dikurangi 1. Selanjutnya, untuk menjelaskan bagaimana interpretasi terhadap model regresi dengan dua variabel dummy, berikut merupakan contoh kasusnya. Seorang peneliti akan meneliti apakah ada pengaruh jenis kelamin terhadap pengeluaran dalam sehari dalam rupiah. Untuk keperluan tersebut, diambil sampel secara acak sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 mahasiswi dan 5 mahasiswa. Diperoleh data sebagai berikut yang sudah tertera di PPT, di mana JK merupakan jenis kelamin, Y merupakan pengeluaran. Laki-laki sama dengan 1, perempuan sama dengan 0. Dan selanjutnya untuk langkah analisisnya, yaitu yang pertama, siapkan data di SPSS. Lalu yang kedua, dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, kemudian submenu Regression, lalu pilih Linear. Dan yang ketiga, pada kotak dependent, isikan variabel Y atau pengeluaran. Yang keempat, pada kotak independent, isikan variabel X atau jenis kelamin. Lalu yang kelima, pada kotak method pilih Enter. Dan yang keenam, abaikan yang lain, lalu tekan OK. Baik, untuk perolehan hasil output SPSS-nya yakni dari tabel di samping diperoleh koefisien beta 1 sebesar 18.000, beta 2 sebesar 3.280. Adapun persamaan regresinya yakni Y sama dengan beta 1 ditambah beta 2 D1 plus mu, sehingga 18.000 ditambah 3.280 D1 ditambah mu, dengan kesimpulan dari sigma hitung 0,000 kurang dari alfa 0,05 yang artinya jenis kelamin berpengaruh secara signifikan terhadap pengeluaran. Poin selanjutnya yakni model regresi dengan variabel independen gabungan kualitatif dan kuantitatif. Dengan contoh, seorang manajer sebuah perusahaan industri mobil ingin mengetahui gaji karyawan berdasarkan masa kerja, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan karyawannya. Diketahui data sampel gaji yakni 30 karyawan dengan keterangan Y yakni gaji, X1 yaitu masa kerja, X2 yaitu jenis kelamin, untuk kode 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan. Sedangkan X3-nya yakni variabel dummy yang menghitung nilai 1 untuk pekerja dengan pendidikan tingkat SMA dan 2 untuk pekerja dengan pendidikan tingkat sarjana, seperti tabel pada PPT. Selanjutnya yakni langkah analisis. Yang pertama, siapkan data yang ada di SPSS, kemudian pilih menu Analyze, lalu pilih menu submenu Regression, lalu pilih Linear. Pada kotak independen, isikan variabel Y yakni gaji, dan pada kotak independen isikan variabel X1 masa kerja, X2 jenis kelamin, dan X3 tingkat pendidikan. Pada kotak method, kita pilih Enter, lalu tekan OK.
Perolehan hasil output SPSS-nya yakni dari tabel di samping diperoleh koefisien dengan nilai beta 1 sebesar min 1,014, beta 2 dengan sebesar 0,093, beta 3 1,603 dan beta 0,428. Adapun persamaan regresinya yakni Y sama dengan min 1,014 ditambah 0,093 X1 plus 1,603 X2 plus 0,428 D. Dengan kesimpulan, dari sigma hitung 0,00 kurang dari alfa 0,05, artinya massa kerja berpengaruh secara signifikan terhadap gaji karyawan. Dan dari sigma hitung 0,460 lebih besar dari alfa 0,05 yang artinya jenis kelamin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap gaji karyawan. Dan yang terakhir dari sigma hitung 0,00 kurang dari 0,5 artinya tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap gaji karyawan. Selanjutnya variabel dummy sebagai alternatif Coutts. Di sini kita contohkan untuk melihat hubungan antara saving dan income di USA selama tahun 1975 sampai dengan tahun 1995. Sampel ini dibagi menjadi dua periode, yakni periode pertama pada tahun 1970 sampai 1981 dan periode kedua pada tahun 1982 sampai 1995. Di mana Y yakni saving, X adalah income, T adalah waktu, dan D 1 untuk observasi periode 1982 sampai 1995 dan 0 untuk observasi 1970 sampai 1981. Selanjutnya yaitu mengenai langkah analisis. Yang pertama, siapkan data di SPSS, kemudian yang kedua pada menu utama SPSS pilih menu Analyze, kemudian submenu Regression dan pilih Linear. Yang ketiga, pada kotak dependent isikan variabel Y yaitu saving. Yang keempat, pada kotak independent isikan variabel dummy, income dan interaksi antara dam dan income. Pada langkah kelima yaitu pada kotak method pilih enter dan yang terakhir abaikan yang lain kemudian klik OK. Hasil regresi persamaan menjadi YT sama dengan 1,016 ditambah 152,479 dam ditambah 0,080 income ditambah 0,065 dam inco. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua diferensial insert tab dan slope koefisien secara statistik berbeda. Hal ini mengidentifikasikan bahwa regresi saving income untuk kedua periode pengamatan berbeda. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengaruh interaksi menggunakan variabel dummy. Misalnya, salary atau gaji dalam dolar, kemudian age, lama pendidikan dalam tahun, kemudian the gender, 1 jika perempuan dan 0 jika laki-laki, kemudian the race jika 1 berkulit hitam dan 0 jika berkulit putih. Langkah-langkah dalam menganalisis di SPSS. Yang pertama, siapkan data di SPSS, kemudian yang kedua dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, kemudian submenu Regression, pilih Linear. Pada kotak dependent isikan variabel Y yaitu salary. Kemudian pada langkah keempat, pada kotak independent isikan variabel dummy, the gender, the race, dan age untuk model multiplikatif. Yang kelima, abaikan yang lainnya lalu klik OK. Dari hasil output terlihat bahwa differential intercept koefisien the gender dan the race kedua signifikan pada 0,01 dan memiliki tanda yang diharapkan negatif, sedangkan lama pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap gaji karyawan. Ceteris paribus, gaji rata-rata perempuan lebih rendah sebesar 9.022,8
$212 dan gaji rata-rata pegawai berkulit hitam juga lebih rendah, yaitu sebesar $5.116,840. Seandainya dalam bentuk multiplikatif menunjukkan bahwa kedua adjektif dummy yaitu the gender dan the race masih signifikan dan bertanda negatif, tetapi multiplikatif dummy yaitu the gin drj tidak signifikan dan bertanda positif. Kalau saja dummy multiplikatif ini signifikan, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Dengan menganggap lama pendidikan konstan dan jika ketika koefisien variabel dummy dijumlahkan menghasilkan min 13.571,523 yang berarti rata-rata berkulit hitam dan perempuan lebih rendah sebesar 13.571,523, yaitu antara perbedaan nilai min 9.412,311, yaitu perbedaan karena gender, dan min 580,968, yaitu perbedaan karena race. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.